lagi di Sekolah Minggu GJKI Wilining Damai. Adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, bila sebentar kami akan belajar Tuhan mengenai firman-Mu Tuhan, biarlah kiranya Tuhan kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan dan kami boleh melakukan firman-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin kami sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, kita kali ini akan belajar mengenai Daud. Adik-adik tentu tahu kan siapa Daud itu? Nah, kita akan baca bersama-sama dari 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-40 sampai 50. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Nah, adik-adik, ini adalah cerita tentang Daud yang melawan Goliat. Goliat bisa dikatakan seorang raksasa yang badannya besar dan tinggi, sedangkan Daud hanya seorang yang kecil yang ukurannya kalah jauh dengan Goliat. Tetapi kenapa Daud bisa menang dan bisa mengalahkan Goliat? Karena Daud percaya kepada Tuhan bahwa ada Allah yang membantunya untuk melawan Goliat. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan, apapun itu yang kita hadapi, kesulitan apapun, saat kita belajar, saat kita merasa sedih, ketika kita menghadapinya bersama Tuhan, kita pasti bisa. Dan adik-adik, yang kedua, kenapa Daud bisa percaya kepada Tuhan? Karena Daud selalu dekat dengan Tuhan. Daud selalu berdoa, dan Daud selalu
mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan Daud selalu tahu bahwa Tuhan akan selalu menjaga dan melindunginya. Nah, jadi dari Daud adik-adik kita belajar bahwa yang pertama kita harus selalu percaya kepada Tuhan. Percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membantu kita. Dan yang kedua, yaitu apa? Kita percaya juga bahwa Tuhan selalu menyertai dan memelihara kita. Nah, adik-adik, kita sudah belajar firman Tuhan untuk hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami dan boleh menjadikan kami semakin mengerti Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Sampai jumpa adik-adik, tetap semangat, jaga kesehatan, dan ikuti prokes ya. Salam, sampai jumpa.